Halo guys, balik lagi di Dharma Friday. Umat Buddha nggak boleh makan daging ya? Atau, Biku harus jadi vegetarian kan? pertanyaan kayak gini sering banget muncul. Tapi kalau kita telusuri lebih dalam, ternyata jawabannya nggak sesederhana itu guys. Banyak yang mengira bahwa semua umat Buddha harus vegetarian. Padahal dalam ajaran Buddha, makan daging itu bukan sesuatu yang dilarang mutlak. Tapi juga nggak benar-benar dianjurkan. Lalu, gimana sih aturannya? Beberapa penganut Buddha adalah penganut vegetarian murni. Dan yang lainnya memakan daging. Keduanya membenarkan posisi mereka berdasarkan teks dan ajaran Buddha. Dalam tradisi Buddha Mahayana di Tiongkok, Taiwan, Vietnam, dan Korea, makan daging dilarang. Dalam tradisi lain, seperti dalam beberapa tradisi Theravada dan Buddhisme Vajrayana Tibet, makan daging dapat diterima. Terus kalau kita memilih untuk tidak makan daging dan jadi vegetarian, apakah itu lebih baik? Yuk kita bahas semuanya, mulai dari ajaran Buddha, tradisi Jakjai, sampai manfaat kesehatan dari pola makan ini. So, stay tune ya! Apa sih ajaran Buddha soal makanan? Jadi gini guys, dalam ajaran Buddha ada yang namanya 5 sila, yaitu semacam prinsip dasar buat kehidupan sehari-hari umat Buddha. Menjadi penganut agama Buddha minimal mengharuskan praktisi untuk mengikuti setidaknya sila pertama tentang tidak membunuh. Jadi kalau kita nggak boleh membunuh, apa berarti kita nggak boleh makan daging? Belum tentu. Kenapa? Karena yang ditekankan dalam sila ini adalah tidak melakukan pembunuhan secara langsung. Artinya, kalau seseorang membeli atau makan daging dari pasar, itu nggak dianggap sebagai pelanggaran sila pertama, karena mereka sendiri nggak membunuh hewan itu. Tapi di sisi lain, kalau seseorang membunuh hewan atau menyuruh orang lain buat membunuh khusus untuk dimakan, itu baru melanggar prinsip ini. Jadi masalah makan daging bukan sekedar soal apa yang kita makan, tapi lebih ke bagaimana makanan itu kita peroleh. Di sisi lain, Buddhisme sangat menekankan konsep kesadaran dalam tindakan. Artinya, kalau kita tahu bahwa pilihan makanan kita bisa berdampak pada makhluk lain, kita sebaiknya berpikir ulang dan mempertimbangkan dampaknya. Makanya, ada banyak umat Buddha yang pada akhirnya memilih menjadi vegetarian. Bukan karena dilarang, tapi karena mereka merasa lebih selaras dengan ajaran kasih sayang dan welas asih. Selain itu, Buddha juga mengajarkan tentang jalan tengah yang berarti tidak hidup dengan cara yang terlalu ekstrim. Kalau seseorang mampu hidup sehat tanpa makan daging dan merasa itu lebih sesuai dengan nilai-nilai Buddhisme, maka itu pilihan yang baik. Tapi kalau ada orang yang membutuhkan daging dalam dietnya atau hidup di lingkungan yang sulit mendapatkan makanan nabati, maka makan daging juga bukan dosa atau kesalahan besar dalam Buddhisme. Intinya adalah keseimbangan dan kesadaran dalam setiap tindakan kita. Aturan makan daging buat para biku. Ketika seseorang membuat komitmen untuk menjadi bagian dari komunitas Buddha atau yang disebut Sangha, Sang Buddha meminta mereka untuk mengambil 5 sila dasar. Sila pertama biasanya dirumuskan seperti ini. Saya akan menjauhkan diri dari menghancurkan makhluk hidup apapun. Tradisi pengambilan sila ini diperkenalkan oleh Sang Buddha sendiri. Implikasinya adalah bahwa sila pertama berkaitan dengan semua makhluk hidup. Para praktisi yang berdedikasi akan berusaha keras untuk menghindari penghancuran kehidupan apapun, bahkan berhati-hati di mana mereka melangkah sehingga mereka tidak menginjak seekor semut pun. Dalam ajaran Buddhisme, aturan tentang makan daging bagi para biku diatur dalam Vinaya Pitaka, yaitu kitab disiplin monastik. Aturan ini bertujuan untuk menjaga kesucian praktik spiritual para biku, serta menghindarkan mereka dari keterlibatan dalam pembunuhan hewan secara langsung atau tidak langsung. Salah satu aspek penting dalam aturan ini adalah bagaimana daging yang dikonsumsi itu diperoleh. Jadi, ada 3 jenis daging yang terlarang buat para biku, yaitu kalau pertama, dilihat langsung kalau hewan itu dibunuh buat mereka. Kedua, dengar kalau hewan itu dibunuh buat mereka. 3, curiga kalau hewan itu sengaja dibunuh buat mereka. Jadi, kalau seorang biku mendapatkan daging yang diberikan oleh umat tanpa mengetahui asal-usulnya, mereka diperbolehkan memakannya. Kenapa begitu? Karena dalam aturan para biku, mereka tidak boleh meminta makanan tertentu, apalagi menolak dana makanan yang diberikan dengan niat baik oleh para umat. Prinsip ini mengajarkan mereka untuk hidup sederhana dan menerima dengan rasa syukur. Beberapa biku juga memilih untuk menjadi vegetarian secara pribadi, terutama jika mereka tinggal di daerah yang memiliki akses mudah ke makanan nabati.
Ini lebih kepada pilihan individu berdasarkan kondisi lingkungan dan keyakinan pribadi mereka dalam menjalankan ajaran Buddha. Dalam beberapa kasus, biku yang tinggal di wilayah tertentu seperti Tibet atau Mongolia mungkin kesulitan untuk sepenuhnya menghindari daging karena kondisi alam yang tidak mendukung pertanian. Di sini, fleksibilitas dalam praktek winaya menjadi kunci. Nah, kalau aturan buat para biku bisa berbeda-beda, gimana dengan perbedaan ajaran di berbagai tradisi Buddhisme? Yuk, kita bahas di chapter selanjutnya ya. Perbedaan pandangan dalam Buddhisme. Dalam ajaran Buddhisme, ada berbagai tradisi yang berkembang di berbagai belahan dunia. Setiap tradisi memiliki pendekatan dan interpretasi yang sedikit berbeda mengenai aturan makan, termasuk dalam hal mengonsumsi daging. Ini dipengaruhi oleh faktor sejarah, budaya, serta kondisi lingkungan di mana tradisi tersebut berkembang. Di Theravada, misalnya di Thailand atau Myanmar, para biku mengandalkan dana makanan dari umat. Mereka makan apa yang diberikan termasuk daging asalkan sesuai aturan tadi. Jadi bukan mereka yang milih makanan tapi mereka menerima dengan rasa syukur. Di Mahayana, terutama di Tiongkok dan juga Korea, banyak biku yang memilih jadi vegetarian. Salah satu dasar ajaran yang sering dikutip adalah Lankawatara Sutra yang menekankan bahwa makan daging bertentangan dengan prinsip kasih sayang atau karuna. Sutra ini mengajarkan bahwa seorang bodhisatwa sebaiknya menghindari konsumsi daging karena dapat memperkuat sikap ketidakpedulian terhadap penderitaan makhluk lain. Nah, kalau di Vajrayana seperti di Tibet agak unik nih. Karena kondisi alamnya keras dan susah bercocok tanam, makan daging jadi kebutuhan. Tapi mereka juga diajarkan untuk menghormati dan berterima kasih atas kehidupan hewan yang mereka konsumsi. Selain perbedaan tradisi, ada juga perspektif etika dalam memilih makanan yang perlu kita pahami. Yuk kita lanjut. Etika makan dan makanan dalam Buddhisme. Jadi kalau ditanya, boleh nggak sih umat Buddha makan daging? Jawabannya tergantung kesadaran dan niat kita. Ajaran Buddha itu bukan tentang aturan kaku, tapi lebih ke kesadaran dalam setiap tindakan. Yang penting adalah, pertama, kita sadar dari mana makanan kita berasal. Kedua, kita nggak mendukung pembunuhan yang disengaja. Dan ketiga, kita berusaha mengurangi penderitaan makhluk lain sebisa mungkin. Kesadaran dalam memilih makanan juga berkaitan dengan dampak lingkungan. Peternakan besar menghasilkan emisi gas rumah kaca yang tinggi, sehingga beberapa umat Buddha memilih vegetarian sebagai bentuk kepedulian terhadap bumi dan juga makhluk hidup lainnya. Ini adalah cara lain untuk mempraktikkan welas asih dalam kehidupan sehari-hari. Praktik vegetarian dan pelestarian tradisi. Praktik vegetarian oleh masyarakat Tionghoa disebut dengan Chakchai. Biasa dilaksanakan ketika Cap Go atau bulan purnama dan Ceit, bulan gelap. Banyak yang beranggapan bahwa vegetarian atau Chakchai di kalangan orang Tionghoa adalah pengaruh Buddhisme. Masyarakat Tionghoa mempercayai bahwa dengan hidup vegetarian, manusia mampu bersahabat dengan alam dan memeliharanya. Selain itu, dengan hidup vegetarian, manusia mampu menjaga kestabilan yin dan yang. Yin dan yang adalah konsep dalam filosofi Tionghoa yang biasanya digunakan untuk mendeskripsikan sifat kekuatan yang saling berhubungan dan berlawanan di dunia ini, dan bagaimana mereka saling membangun satu sama lain. Jiache dilakukan oleh masyarakat Tionghoa sebagai metode hidup sederhana dan belajar untuk menahan nafsu keinginan terhadap makanan yang enak. Tujuan dari pola hidup ini adalah untuk belajar merasakan penderitaan manusia yang kurang beruntung dalam materi. Selain itu, mereka juga mempercayai bahwa dengan melaksanakan Jiache, maka telah melaksanakan cinta kasih kepada semua makhluk. Ajaran Buddha sebenarnya tidak mengecam ataupun menganjurkan praktik vegetarian. Di dalam ajaran Buddha, seseorang bebas untuk memilih apa yang akan mereka jadikan makanan, baik itu sayuran maupun daging. Sudut pandang kesehatan dan Buddhisme modern. Dari sudut pandang kesehatan, penelitian menunjukkan bahwa pola makan berbasis nabati memiliki banyak manfaat, seperti menurunkan resiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Selain itu, pola makan ini juga dikaitkan dengan peningkatan energi, kesehatan pencernaan, serta umur yang lebih panjang. Banyak dokter dan ahli gizi juga merekomendasikan pola makan nabati sebagai cara untuk menjaga keseimbangan nutrisi dan mengurangi resiko penyakit kronis.
Dalam Buddhisme modern, banyak pemimpin spiritual yang mendorong pola makan vegetarian sebagai bentuk ulas asih yang lebih luas. Mereka berpendapat bahwa memilih makanan yang lebih etis dan berkelanjutan adalah bagian dari praktek hidup penuh kesadaran atau mindfulness. Pada akhirnya, pilihan makan adalah keputusan pribadi yang bergantung pada pemahaman, keyakinan, dan kondisi masing-masing individu. Jadi, dari pembahasan di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa seorang biku tidak diperbolehkan memasak dan sepenuhnya bergantung pada persembahan umat awam, sehingga mereka harus menerima apapun yang diberikan tanpa memilih, kecuali saat sakit. Sebaliknya, umat awam mempunyai lebih banyak kebebasan untuk memilih makanan mereka, dan untuk umat awam adalah sepenuhnya tergantung pada pilihan pribadi masing-masing untuk makan daging atau menjadi vegetarian. Untuk alasan-alasan yang sudah dijelaskan sebelumnya, penting untuk tidak menghakimi pilihan seseorang dalam pola makan. Jadi gimana nih, kamu tim yang makan daging atau enggak? Yuk, komen di bawah ya. Oke teman-teman, terima kasih ya udah mau nonton video ini. Ikuti konten-konten kita selanjutnya yang bakal bahas tentang kehidupan seputar agama Buddha yang informatif dan pastinya seru. Kalau ada yang mau kasih revisi, pertanyaan, atau menambahkan pendapat, bisa langsung aja tulis di kolom komen ya. Kita bakal diskusiin bareng-bareng. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya, biar kalian gak ketinggalan update seputar agama Buddha. Bye-bye!